Ibu para jamaah sholat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, rahimakumullah. Malam ini kajian Rabu malam yang berjudul kriteria makanan halal dalam Islam. Monggo bagi para jamaah yang tidak ada udzur dipersilakan untuk mengikuti kajian Rabu malam yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Bagi para jamaah yang mau mengikuti dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah sholat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, para pendengar radio Mass Media FM, para pemirsa Al-Akbar TV dan Madu TV dimanapun berada. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Rabu tanggal 29 November 2023 kita bisa hadir di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya guna mengikuti kajian Rabu malam yang pada malam hari ini bertemakan kriteria makanan halal dalam Islam, yang langsung akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Hadratul kurmaul afadil yang sangat saya muliakan, hadirin wal hadirat semua jamaah Masjid Nasional Al-Akbar, semoga panjenengan oleh Allah dikaruniakan sehat walafiat. Alhamdulillah, kali ini kita mengkaji terkait dengan kriteria makanan halal. Kalau di warung-warung muslim kita insya Allah hampir tidak ada masalah, tetapi panjenengan memerlukan ilmu ini ketika berkaitan misalnya datang atau berlibur ke kota lain seperti di Sulawesi, di Manado, atau ke Papua, kemudian ke Bali, dan di beberapa tempat yang kemudian muslimnya di situ minoritas, maka kemudian kita perlu memilah, perlu menjaga mana makanan yang halal dan mana yang tidak. Ini pertama terkait dengan perintah memakan makanan yang halal. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kalau biasanya Al-Quran itu memerintah kepada orang-orang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu, ada beberapa hal lain, perintah tertentu yang oleh Allah tidak hanya untuk orang beriman, tapi untuk seluruhnya. Ya ayyuhan nas, ini sudah tidak lagi melihat apakah muslim atau bukan, apakah mukmin atau bukan, tetapi seluruh manusia. Ternyata betul, saya pernah ke Nusa Tenggara Timur, ke Kupang, ibu kotanya. Di sana muslim dengan non muslim luar biasa harmoninya. Ketika saya di Kupang itu ada sebuah masjid, kemudian kata pihak takmir, kalau kami di sini di Kupang ini, kalau malam Idul Kurban
Yang menjaga masjid dan yang menjaga binatang kurban adalah pemuda-pemuda Katolik. Udah Pak Haji yang tidur, istirahat, kami yang jaga. Jadi yang jaga non-muslim di sana. Begitu kemudian esok harinya setelah kurban itu disembelih, panitia kan tidak enak kalau tidak ngasih. Memang ini terjadi khilafiyah, memberi kurban kepada orang di luar agama kita itu terjadi khilafiyah. Tetapi karena di Kupang niku ada kondisi kedaruratan karena muslimnya yang minoritas, maka oleh takmir diberi, Pak. Oleh takmir itu diberi daging sapi, diberi daging kambing. Apa kata mereka, kata saudara-saudara kita yang non-muslim, mereka bilang begini, Pak Haji, dagingnya kok lebih enak daripada yang di pasar. Ini berarti sembelihan secara islami, kriteria makanan halal di dalam Islam itu ketika kemudian non-muslim pun diberi, itu terasa lebih nyaman, terasa lebih nikmat, gizinya, vitamin dan seterusnya. Jadi sekali lagi, Pulau Kalipanjenengan lambat laun nih di beberapa negara yang di situ juga sudah membuka diri sebagai wisata halal tourism. Jadi di beberapa negara Eropa itu Pak, sudah menyediakan wisata halal. Wisata halal itu bukan berarti terus ke pantai ini tidak pakai baju atau pakai niku, bukan begitu ya. Wisata halal itu maksudnya sebuah negara yang di situ kulinernya menyediakan makanan halal. Kemudian kamar hotelnya itu mengarahkan gambar kiblat. Jadi bukan berarti kemudian terus panjenengan boleh masuk pantai apa itu, sekali lagi bukan itu yang dimaksud ya. Jadi ini di beberapa negara di Eropa pun juga sudah, bahkan Roma, negeri Roma itu, Roma ini yang ada pusat Katolik Vatikan itu sudah menyediakan, Pak. Karena yang namanya negara yang menyediakan pariwisata niku ingin dikunjungi oleh siapapun, termasuk oleh umat Islam. Niki ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, niki para nabi, Pak. Para nabi niku diperintah makan dulu baru beribadah. Panjenengan ibadah dulu nopo baru makan. Kalau lihat dari ayatnya, kulu minat thayyibat, makan dulu, wa'malu sholiha, lalu kemudian beramallah amal yang soleh. Kata orang Jawa, lebih penak makan dulu tapi mikir sholat daripada sholat dulu mikir gahar, mikir makan. Jadi lapar memaksakan sholat, Pak. Terus nanti kebayang ini mau cari lalapan atau cari sate, maka sholat dulu supaya tidak kepikiran. Jadi sekali lagi, Pulau Kalipanjenengan diperintah makan dulu. Tidak hanya itu, Pak. Kalau panjenengan ke rumah, saya selalu mengingatkan kepada istri, tolong kalau saya pulang ke rumah jangan langsung diberi masalah berat. Mohon maaf, Pak, sering terjadi pertengkaran itu ketika suami lapar, suami lelah dari tempat kerja pulang, istrinya bukan sambutan tapi sambatan, Pak. Pak mau anaknya tonggong ini, Pak mau anaknya sampean ini. Akhirnya suami itu marah. Kenapa? Ini, Pak, lapar. Maka kenyangkan dulu. Begitu pulang diberi masalah apapun oleh istri, aman. Jadi betul, ini bukan hanya perintah kepada Nabi, Pak, tapi kalau Kalipanjenengan urusan weteng nih, Pak, niku kok luwe, kok lapar, niku emosi. Tapi kalau kemudian tercukupi, aman, tenang. Kecuali yang terbiasa puasa, kata guru kula Gebul Hilmi niku orang yang sudah tidak tergesa-gesa untuk makan. Beliau hampir tiap hari berpuasa.
begitu enten rapat, kalau pernah rapat dengan beliau waktu berbuka puasa, boten bingung beliau niku, boten bingung mau cari makan, mau cari minum. Nek kulo kalimat jenengan puasanya kan puasa mindah jam makan. Betul sehari puasa begitu maghrib disiapno sedoyo niku, nasi goreng, lalapan. Napa malih? Niku ngumbar nafsu akhirnya. Jadi sekali lagi kalau kali panjenengan nafsunya dijaga, ditahan. Pun pertama Pak, di dalam agama kita makanan yang harus dijaga, yang tidak boleh dikonsumsi ten hadis niki kullu dzinabin minas siba fa'akluhu haram. Setiap binatang buas yang memiliki taring, yang dengan taringnya dia menerkam binatang lain, memangsa binatang lain, maka haram. Kata nih, mulai dari macan, kemudian harimau, serigala, serimulat, buatan serimulat buatan, atau seri-seri yang lain juga buatan, ini khusus serigala maut. Terus pundi dengan buaya. Buaya menurut ulama kita haram, Pak. Tapi fatwanya ulama Arab Saudi niku tergolong binatang air, maka diperbolehkan. Tapi kalau kali panjenengan, buaya niku masuk kategori pemangsa. Apa buktinya? Buktinya nih panjenengan ningali di beberapa kondisi niku binatang darat dimakan, diterkam niku sama buaya. Atau contoh sederhana, kalau panjenengan berada dalam satu ruangan kumpul dengan buaya, yang lari siapa? Buaya nopo jenengan? Kalau jenengan yang lari berarti pemangsa niku. Kecuali sesama buaya darat, bukan enten sing Melayu, foto buaya darat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang kedua, burung. Wa kullu dzi mikhlabin minat thair, dalam hadis riwayat Muslim yang lain, kalau ada jenis burung niki memiliki cakar, memiliki kuku tajam, yang dengan kukunya dia memangsa binatang lain, maka haram. Garuda bukan bareng, Pak. Itu Garuda, elang bukan bareng. Atau burung hantu. Burung hantu tidak boleh. Niku pemangsa niku, pemangsa tikus, pemangsa anaknya ayam. Sekali lagi tidak diperbolehkan. Kenapa? Sebab binatang-binatang ini, Pak, dia memangsa bangkai. Sementara bangkai ini dilarang dalam agama kita. Tidak ada ceritanya macan mau makan kambing sambil bawa pisau mau disembelih. Tidak ada ceritanya. Jadi langsung diterkam, dimakan, maka niku bangkai. Demikian halnya dengan ular. Ular tetap masuk kategori binatang bertaring, memangsa. Terus pundi dengan empedunya tetap bertempar. Niku obat kuat, nuwun sewu, Pak, obat kuat yang halal masih banyak. Kulotang makhluk lemah niku laki-laki nopo perempuan. Selama ini yang diidentikan dengan makhluk lemah niku perempuan, padahal laki-laki. Kenapa? Buktinya yang minum jamu kuat kan laki-laki. Mungkin obatannya dengan sing pun nikah gitu nih. Dalam nopo malih umure pun sekawan dosa ke atas nih. Inilah perbedaan dulu kita manten anyar dengan yang sekarang, Pak. Dulu manten anyar niku, Pak, pandangan hidup, Pak. Sekali pandang langsung hidup, Pak. Saat ini pun rotok suwe beda. Apa? Pun mulai sandaran hidup. Baru bersandar, kemudian baru dangu-dangu pegangan hidup, Pak. Dangu-dangu malih perjuangan hidup. Mugi-mugi saya binaringan sehatul afiat. Yang tidak ngerti, biarkan tidak ngerti, nanti suatu saat akan mengerti juga. Niki binatang yang menjijikkan. Ten hadis niki Nabi Daud terkait Nabi pernah diberi sebuah binatang landak. Landak singinten. Apa namanya ini? Moten-motenane niku. Duri-durinya Nabi diberi landak. Nabi Daud khifsatun minal khaba'is, tidak boleh. Ini binatang menjijikkan, tidak boleh dimakan.
Maka ada sekian banyak kategori binatang menjijikkan. Tikus bertaring boten. Tikus juga tidak punya cakar boten. Tapi tikus menjijikkan boten barang. Terus pun di cendil, semerep cendil ini. Anaknya tikus yang orang tetap boten barang. Begitu tetap. Saya pernah ketika dulu kalau pernah kulaan beras, beli beras, itu kan ada saudara-saudara kita yang kerja ngangkut beras dari truk. Itu kan memerlukan tenaga ekstra. Itu cendil Pak, dimakan di depan banyak orang. Semua menjerit. Kalau tok boten, kalau merem. Jadi kita punya menutup mata, kira-kira boten lagi kan tutup mau, nggak usah. Pokoknya ini nggak usah melihat. Kita tuh sekali lagi, niki binatang yang menjijikkan ada sekian banyak, termasuk yang lain. Bagaimana dengan binatang melata? Sami boten bareng. Binatang melata itu juga tidak diperbolehkan. Ada lagi yang populer di kalangan saat ini namanya semut Jepang, Pak. Katanya semut Jepang untuk pengobatan lancar tipu-tipu. Sekali lagi kalau kalian panjenengan saat meniko zaman teknologi kedokteran sampun canggih. Temuan-temuan obat-obatan sampun tercukupi semua. Maka kalau kalian panjenengan langsung saya konsultasi ke dokter dulu. Sebab tan beriku ilmu ini tan beriku, baik ilmu kesehatan, ilmu farmasi, obat-obatan pun tan beriku. Itu 10 kali panjenengan baru nanti andaikan belum ada keringanan. Contoh kalau dulu punya penyakit gatal di pondok itu pun diparingi macam-macam niku sing zaman awak dhewe riyen obat poles kulitnya niku sampai nggarai ireng. Terus asalnya kula niki rada kuning Pak, ireng iki kranten kena pano terus diulumuri akhirnya ireng kabeh salah boten napa-napa. Saat niku boten waras niku. Lalu ada mitos kata orang pakai darahnya kadal berbuntut 2. Akhirnya memang dia terampil. Ternyata betul, kalian Allah diberi kesembuhan. Nah, suatu ketika lo punya teman yang ahli farmasi itu, apa betul dokter bahwa darah dari kadal berbuntut 2 untuk pengobatan kulit? Kata beliau semua binatang reptil mengandung itu, tidak harus berbuntut 2. Kita sekali lagi ternyata ilmunya singgadah para dokter kalau kali panjenengan yang sekolahnya memang sekolah di ilmu kedokteran. Kemudian terus pundi dengan binatang yang hidup di 2 alam. Contoh kodok Pak. Niki menurut kita tidak boleh. Binatang yang hidup di 2 alam bukan parah. Kalaupun ada, biarkan saudara kita yang non muslim yang mengkonsumsi. Tapi kalau kali panjenengan bukan parah. Contoh yang lain adalah apa namanya penyu. Penyu itu juga tidak boleh. Terus pundi dengan racungan itu binatang air maka boleh. Terus pundi dengan kepiting itu terjadi beda pendapat. Ulama klasik mengkategorikan kepiting itu hidup di 2 alam. Tapi MUI zaman ketua Komisi Fatwa Kiai Ma'ruf Amin, Pulau Ma'ruf Khazin kacek titik Pak, kacek buri itu, tapi masih kacek sembarangan nih. Beliau di Wapres, kalau di betul ngomong. Setelah diteliti kepiting itu Pak, ternyata ada 4 jenis kepiting. Semua kepiting itu menggunakan alat nafas namanya insang. Berarti kepiting niki habitatnya niku habitat air. Makanya di fatwa MUI tahun 2006 kepiting niku angsa.
boleh, karena masih keluarga besar dari ikan. Tuko sepupu nopo minduan nopo misanan boten semerep, cuma enten alat nafasnya niku sami, yakni insan. Kemudian terus pundi dengan hewan pemakan kotoran, boten nopo-nopo. Kulo boten semerep, kalau yang di sini insya Allah aman gitu. Kabarnya niku enten di satu daerah, enten peternakan ikan niku diletakkan di gelombang, lalu diberi kotoran, ya, kadang diberi bangkai ayam, kadang macam-macam, akhirnya ikannya berebut. Tan hadis niki ulama terjadi beda pendapat. Ada yang mengharamkan mengkonsumsi makanan yang memakan kotoran, ada yang mengatakan makruh. Tapi kulo melok pendapat makruh. Terus misalnya panjenengan mantun pengajian enten sing ngajak kulo, monggo ten lalapan lele, monggo mawon. Sebab kulo mengikuti pendapat ulama yang bolehkan, boten masalah. Sekali lagi, tapi enten ulama yang mengharamkan. Cuma nuwun sewu, kulo sedang apa namanya ini menjauhi makan malam, Pak. Jadi tolong jangan digoda. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki Pak, niki wau selain yang disebutkan di dalam hadis, binatang yang diharamkan oleh Allah adalah bangkai, darah, daging babi, dan kemudian hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Tapi nek darurat Pak, kalau kondisi darurat maka terpaksa diperbolehkan sebatas untuk menghindari kematian. Contoh ini nopo, panjenengan camping Pak, panjenengan camping ke Gunung Bromo, tapi nek Bromo boten di Salitan Semeru, lalu panjenengan kehilangan teman, panjenengan lapar, tenteni rong jam tahu tek boten lewat sinten ngajeng lewat Gunung Semeru, mau pakai Grab, maafkan tidak bisa dikirim terlalu jauh bisa. Akhirnya enten ular, ini tidak ada makanan kecuali ular. Maka karena kondisi darurat yang awalnya ular itu haram menjadi boleh karena unsur darurat, maka disembelih, dimasak dagingnya. Tapi buatan pareng terus-terusan, kok enak benjengi masak malih benjengi, buatan pareng itu hanya kondisi ketika daruratnya niku mawon. Terus pundi dengan hewan air. Nah, hewan air niki Pak kalian Allah dihalalkan. Ten hadis niki Nabi dawuh uhillat lana maitatani, ada dua bangkai, wau kan bangkai ini haram gitu. Bangkai itu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, kecuali dua, bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Niki halal. Para pelaut kita yang sudah mendapatkan ikan pindang, ikan tuna di laut, niku sejak dipancing pun mati niku. Sampai kemudian di pasar warga kita, sampai ke kulkas kita, meskipun berhari-hari tetap halal. Apa yang membedakan faktor binatang laut dengan binatang darat? Faktornya setunggal. Binatang laut tidak punya darah, Pak, sehingga halal. Sementara binatang darat, darahnya harus disembelih sehingga darahnya keluar. Makanya kalau ada sapi kok mati, tidak boleh dikonsumsi, dikeranten nih, bakterinya ada di darahnya nih. Makanya nuwun sewu pulau kali panjenengan, negeri dengan anugerah laut terbesar nih kita di Indonesia. Cuma sayang pulau kali panjenengan konsumsi terhadap ikan niki rendah. Nuwun sewu, semerep Jepang gitu. Semerep apa boten? Jepang niku dulu negaranya kena bom atom. Nagasaki sama Hiroshima niku sama Amerika dibom. Dulu di Jepang niku semua yang ada di darat niki terkontaminasi radiasi niku, Pak. Buah-buahan tidak bisa dimakan, kemudian nopo mawon tidak bisa dimakan. Maka makanan masyarakat Jepang saat itu satu-satunya ikan.
setelah dikonsumsi bertahun-tahun pinter-pinter wong. Nah, pulau kali panjenengan ikan ten pundi-pundi laut bertebaran, tapi pulau kali panjenengan kurang mengkonsumsi. Masuk kacang ngenteni bom atom. Ya janganlah, jangan ngenteni ngoten niku, cukup ini ku pulau kali panjenengan pindang bandeng ngoten niku yang sekali lagi lebih menyehatkan. Niki Pak, niki yang kemudian di dalam ayat Al-Quran, binatang yang tertanduk, binatang yang terkam oleh binatang lain, binatang yang terjatuh, binatang yang tercekik, yang kena terkaman atau yang lain, semua itu kalau mati tidak disembelih maka haram, kecuali illa ma dzakaitu, kecuali yang sempat disembelih. Maka ini hari raya kurban itu disembelih, dan jagal-jagal disembelih karena supaya darahnya betul-betul keluar. Niki Pak, cara menyembelihnya gitu, panjenengan sing punya bakat itu ada 2 batang leher di dalam lehernya hewan, ada 2 organ, ada rongga makan, ada rongga nyawa. Ketika disembelih kedua-duanya harus terputus, harus terputus. Ada 2 urat pengapit kanan kiri, itu juga upayakan terputus. Nuwun sewu, kulo tidak punya nyali pembunuh Pak, nyali kulo nyali pemakan. Terus nek pun enten rendangi ngoten niku alhamdulillah siap Pak. Nek pun enten saat ini siap, tapi nek tasih urip niku ngenteni Pak, ngenteni ada yang menyembelih. Cuma nuwun sewu Pak, kulo kali panjenengan sedikit perlu berhati-hati. Boten sedaya boten. Panjenengan kalau membeli ayam, perhatikan dulu lehernya. Lehernya ayam terkadang ditemukan meniko tidak disembelih dengan sempurna, cuma sancrit boten mawon. Loh kok bisa mati? Karena dilempar yang ada di dalam tong besar berisi air panas. Mati ini keranten mati tenggelam di kepanasan. Terus sekali lagi panjenengan untuk mengkonsumsi ayam hari ini di boten sedoyo. Panjenengan pun gak ada langganan, boten langganan kulo sae, monggo beriku. Tapi kalau kemudian tidak ada napa namanya, tidak ada sembelihnya, atau mungkin enten sing roto anyar sakniki, napa? Ayam tiren. Namanya keren Pak, tapi ayam tiren napa? Mati kemarin. Ayam bangkai itu boten parah itu. Jadi sekali lagi bagi kulo kali panjenengan terkait dengan masalah niki harus betul-betul dijaga agar kulo kali panjenengan terhindar dari apa namanya, terhindar dari yang namanya makanan yang tidak halal. Saking kulo cekap semanten, monggo kalau kemudian ada tanya jawab saya persilahkan. Ya, monggo. Assalamualaikum. Yai. Waalaikumsalam. Dikatakan bahwa semua kehidupan air adalah halal. Tapi kalau disinggung dengan ada kehidupan binatang yang berlari itu haram. Nah, binatang laut ada yang bertaring. Contohnya adalah ikan hiu. Apakah itu juga tetap halal? Terima kasih. Matur nuwun. Terus pundi dengan 2 kriteria tadi. Kriteria pertama wau, setiap binatang yang bertaring itu kan haram. Niki hadis Nabi riwayat Muslim. Ada hadis lain, semua binatang yang di laut niku halal. Sementara ternyata di dalam laut niku ada binatang laut bertaring, seperti ikan hiu yang memangsa, ataupun juga ikan-ikan lain yang ikan piranha yang punya taring dan lain sebagainya. Terus pun yang dimenangkan adalah binatang lautnya. Terus tetap halal. Terus yang dimaksud binatang taring yang haram itu ketika hidupnya di darat. Ketika hidupnya di lautan niku dikecualikan. Kenapa?
karena yang di laut niku yang dikonsumsi adalah binatang sesama binatang yang di laut. Itu sekali lagi seperti meskipun niku ada istilah anjing laut, niku secara fikih halal niku. Enten sing kerso secara fikih niku tetap halal, tapi nek kula dereng nanti mau nyoba mending apa namanya ke daging-daging yang laut mawon. Intinya sekali lagi kalau niku ada di dalam laut, yang dimenangkan adalah kehalalannya daripada binatang tersebut. Nun sewu niki gambaran anu ya, untuk panjenengan membedakan ayam tiren dengan ayam yang masih segar. Nah, ini ayam tiren niku apa namanya, meskipun namanya keren gitu, tiren kayak nama Tirek, nama film barat mati kemarin itu bentuknya lebih apa namanya, tidak sehat lah intinya. Tapi ini ayamnya niku baru disembelih, niku lebih segar, lebih enak untuk dikonsumsi. Intinya sekali lagi kata suau diperkenankan binatang yang ada di dalam laut. Monggo sak lajengipun Ada lagi? di sak nututi adzan isya ini 45 saat ini. Oh 49 mundur malih. Assalamualaikum Bapak Kiai. Mohon izin bertanya. Saya mau bertanya, ketika kita ada di tempat makan, misalnya kita pesen daging atau dan teman-temannya lah, sudah ada di depan piring kita, tapi kita nggak tahu dia cara sembelihnya itu halal atau haram. Nah itu cara siasatinya gimana? Karena kalau di gambar ini kan kelihatan segar sama tiren. Nah kalau sudah digoreng kan nggak kelihatan. Terima kasih. Betul. Jadi kalau sudah disuguhkan begini, tidak ada bedanya sate yang tiren dengan yang apa namanya yang tidak. Jadi terus pun ketika kita tidak tahu, pertama maka terus Nabi pernah mendapat hadiah, Nabi pernah mendapat kiriman masakan daging dari perempuan Yahudi, sekedap memiliki supados ada harokatnya. Terus gitu. Niki diantaranya Nabi pernah uhdiyat lin Nabi syatun fiha sumun. Nabi niku pernah oleh perempuan Yahudi diantarkan daging kambing, dan kali Nabi didahar. Nabi tidak tanya bagaimana proses tadi sembelihnya bagaimana. Terus kalau secara fikih ketika mendapat suguhan niku angsal mawon untuk dimakan, tanpa perlu kemudian melihat apakah tadi di dapurnya niku kecampuran bahan yang lain. Niku secara fikih memang sampun tidak perlu, sampun cukup dimakan. Tetapi kalau kali panjenengan kalau ke negeri lain, misalnya panjenengan wisata kota ke Eropa, niku langkung saya menggunakan guide, menggunakan nopo guide niku, pembimbing. Neta Mekah jenenge mutawif. Niki mutawif tapi di Eropa. Nah, biasanya mahasiswa kita yang ada di Eropa niku pun semerap. Ini warung yang menyediakan makanan halal. Di sini meskipun tidak ada label halal karena dari Turki maka dijamin halal. Niku kalau kali panjenengan perlunya kalau ke negara lain ada guide. Kalau ini kemarin ketika Ramadan pulau Taiwan
atas niki dari Pemprov untuk mengaji ke umat Islam yang ada di Taiwan, keluarga kita sendiri, WNI yang ada di sana. Dan berikut di Keranten pun banyak orang Indonesia dibarengi semerap. Ini orang Taiwan yang sudah Islam, ini tempat niku pun aman nih. Jadi, terus niku nek kula kali panjenengan proses tidak harus diketahui, tetapi berhati-hati kalau sedang di tempat yang meragukan. Makanya kulo, saya dulu pernah di FKUB, FKUB itu Forum Kerukunan Umat Beragama. Maka pertemuan itu terkadang berpindah-pindah, terkadang di rumahnya kiai, terkadang di rumahnya pendeta. Nah, giliran di rumahnya pendeta, nih kulo mendet sing aman-aman, koyo telur atau telur rebus, ini bukan aman nih, mendet sing moten-moten niku. Tetapi sekali lagi, andaikan kemudian langsung dimakan, tidak ada masalah. Matur nuwun, setunggal malih kurang 10 menit untuk adzan isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kalau di masyarakat kan kita beli ayam potong kan sama penjual yang keliling itu. Nah, yang saya tanyakan, apakah pemerintah atau MUI itu mengontrol penyembelihnya, misalnya proses penyembelihannya atau seterusnya yang untuk menjamin kehalalannya. Terus yang kedua, kalau apakah syarat-syarat orang yang menyembelih kurban, maksudnya apakah kalau orang itu nggak sholat maka sembelihnya itu halal untuk kurban? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terus hari ini kita mengupayakan niku peleresan kula ten Komisi Fatwa niku sampun di beberapa tempat sembelihan niku sampun mengajukan sertifikat halal dan sampun halal. Penyembelihnya niku sampun nanti mengikuti pelatihan penyembelihan. Mereka ada banyak organisasinya. Di antara organisasinya bernama Juleha. Juleha niki bukan nama cewek, tapi Juleha juru sembelih halal. Jenenge cewek tapi di sini lanang jenggotan kabeh. Bremosan kali jenggotan sangat-sangat. Tukang sembelih kan keren-keren potongannya, Pak, meskipun orangnya tetap say-say. Ada di beberapa organisasi enten Dewan Syariah apa namanya Dewan Sembelih Syariah niku wonten. Kemudian enten rojak, nopo rojak, rombongan jagal keliling wonten. Gini ku isine nggih santri-santri. Nah, kalau niku di perusahaan, di rumah potong niku aman, Pak. Karena mereka enten supervisor, mereka enten pengawas internal. Jadi setelah kami sidak ke tempatnya, dan mereka enten sistem yang berjalan. Nah, ini supervisor ini. Nah, nuwun sewu, yang agak sedikit mengkhawatirkan niku adalah tempat-tempat potong yang belum terdaftar. Nah, niki yang tapi nanti Pak niki nanti semua terakhir 17 Oktober 2024 tahun depan sedoyo niku harus bersertifikat halal. Terus tahun depan kalau tidak ada sertifikat halal akan ada teguran, akan ada teguran, akan ada sanksi. Kami dulu sampun nanti, Pak, mau mengadakan pelatihan nyembelih, orang-orangnya tidak datang nih, sebab rumongso nih pun kacengnya diseneni ngoten niku. Jadi sekali lagi tetap kula kali panjenengan mengupayakan insya Allah terus akan dikawal nih, sehingga masyarakat kita betul-betul mengkonsumsi makanan yang halal. Terus pundi dengan syarat menyembelih, apakah harus seorang muslim yang taat ibadah? Kita tingali syarat penyembelihan
Syarat penyembelihan namun niki, syarat penyembelihan niku enten perbuatan sengaja menyembelih. Maka tidak boleh kalau ada punya parangnya itu dilempar, munyer, kena ke lehernya ayam lalu terputus mati. Oh, niku tidak bisa dimakan. Kenapa? Tidak sengaja menyembelih. Dia niku cuma wau nyawat. Nopo nyawat niku? Melempar kok ternyata kena ayam. Dia kena ayam, kena menungso bahaya itu. Makanya sekali lagi menyembelih niku harus ada qasdul fi'li, ada kesengajaan perbuatan menyembelih. Kemudian ada orang menyembelih, ada hewan yang disembelih, ada alat untuk nyembelih. Nah, ten mriki orang menyembelih tidak harus, tapi langkung sae niku sing ahli ibadah. Terus untuk kurban nanti upayakan yang menyembelih niku orang yang ahli ibadah. Tapi andaikan ten mriku bukan ahli ibadah, niki tetap sah, secara fikih tetap sah, tapi kirang afdol. Makanya alhamdulillah kulo remen ketika di beberapa masjid niku penyembelihnya niku seorang ustadznya cuma bagian nyembelih, bagian beleteti Indonesia ini nopo menguliti dan menggerayangi. Kok menggerayangi nopo niku jenenge nopo nang ini bagian bedet niku bagian niku yang dari jagal niku sing saing tanpa. Tapi terkadang niku tidak semua ustaz punya nyali pembunuh. Kak teguan nopo pun kadung wedi nang bojone akhire tak itu nih akhire wedi menisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekali lagi intinya ketika menyembelih tidak harus moco bismillah mawon sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Makanya para penyembelih ketika kurban itu banyak baca bismillahnya sekali di awal mawon, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya terus nyembelih yang lain tidak perlu baca bismillah betul nopo, karena di awal sampun sunnah untuk membaca. Intinya sekali lagi tidak wajib tapi langkung sempurna kalau niku adalah orang yang ahli ibadah. Maka di nuwun sewu, kalau rumah potong sampai kepada kami ke MUI niku kami review Pak, kami tes niku tukang jagal niku kami tes. Pak jenengan boten kula tak leti, jenengan sholat napa boten? Pak jenengan apal iftitah napa boten? Nggih apal nggih napa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Berarti tiang sholat. Keranten napa? Apal niku doa kabira. Tahiyat apal Pak? Apal. At-tahiyatu. Ginate ketika kemudian ke rumah potong hewan, Pak tolong sebelum ujian sembelih kami tanya panjenengan hafal iftitah? Bukan hafal. Nek Fatihah kata sing hafal. Cuma bukan berarti orang yang tidak hafal iftitah bukan sholat, bukan mesti niku sunnah. Cuma nanti ketika giliran tahiyat lah kok buatan hafal kan dia pun rotok apa namanya rotok ketinggal. Biasanya oleh pihak dari MUI niku didawahkan Pak niki panjenengan menyembelih hewan niki dikonsumsi banyak orang. Karena niki dikonsumsi banyak orang Pak menawi sakit panjenengan rajin sholat, panjenengan tetap tekun ibadah, sebab niki makanan niki kenapa? Makanan niki Pak berpengaruh kepada ibadahnya orang lain. Nek kulo kali panjenengan Pak ngeten hadis niki, setiap daging yang tumbuh di dalam diri kita niku pengaruh. Kalau niku dari daging yang halal, semangat pen masjid kuat. Tapi nek suka mengkonsumsi makanan haram, tet masjid niku luar rasa-rasa. Mau sholat niku malas.
Giliran enten sing ngajak berbuat dosa semangat napa om saawak sampun terisi makanan haram. Makanya kalau kali panjenengan meminta perlindungan kepada Allah agar makanan yang kita konsumsi betul-betul makanan halal. Saking kula cekap semanten isya kurang 2 menit. Mugi-mugi kula kali panjenengan bisa menjaga betul pola makan hidup kita, tidak hanya yang sehat tetapi yang betul-betul halal, dan bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten wonten kalepatan nyunakengi pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten ing kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.